Selamat pagi, kami dari kelompok 2 Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah ingin mengajukan usulan penelitian dengan judul Identifikasi Bakteri Salmonella sp pada feses ayam broiler di peternakan ayam Dusun Reriu, Desa Bagi Payung, Kabupaten Lombok Timur, dengan anggota Gilang Andri Pratama NIM 18023, Kadek Cindi Budiartami NIM 18067, Mailendri Angelina Sugiro NIM 18076, saya Ainaya Lutfian India NIM 18077, Reina Tasya Dewanti NIM 18083, Adinda NIM 18088, Muhammad Muazzam Zamlil Abrori NIM 18089, Feren Salsabila Islamiyati NIM 18090, dan Inyoman Widya Putra Adnyana NIM 18096, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar Gunawan MSI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Next. Baik, salah satu penyakit infeksius yang sering menyerang unggas adalah salmonellosis. Nah, salmonellosis ini merupakan penyakit yang bersifat akut dan kronis. Disebabkan oleh bakteri dari gen Salmonella. Salmonella yang menyerang ayam adalah Salmonella pulorum, di mana akan menyebabkan penyakit berak kapur atau bisa disebut juga dengan penyakit pulorum. Infeksi salmonella ini pada hewan maupun manusia dapat mengakibatkan salmonellosis yang mengganggu saluran pencernaan dan banyak diantaranya dapat mengakibatkan kematian. Nah, hewan yang terinfeksi di peternakan harus secepatnya dipisahkan dari yang lain. Nah, ini fungsinya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi serta dilakukan kontrol dalam mengurangi kontaminasi salmonella pada peternakan unggas. Berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. Di sini, rumusan masalah yang diambil adalah apakah teridentifikasi bakteri salmonella pada ayam broiler dengan cara pengambilan sampel feses pada peternakan ayam yang dilakukan di Dusun Reriu, Desa Bagi Payung, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya infeksi salmonella pada feses ayam broiler di peternakan ayam yang dilakukan di Dusun Reriu, Desa Bagi Payung, Kabupaten Lombok Timur. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Next. Jadi yang pertama yaitu manfaat teoris, yaitu menambah pengetahuan tentang adanya bakteri Salmonella sp pada feses ayam broiler di peternakan ayam Dusun Reriu, Desa Bagi Payung, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai kemungkinan adanya penyakit tersebut dijumpai pada hewan dan manusia, sehingga dapat dijadikan acuan untuk kesiapsiagaan dan antisipasi penanggulangan apabila ada penyakit. Next. Selanjutnya kerangka konsep. Next. Jadi kerangka konsep ini yaitu ayam broiler, agen penyakitnya yaitu salmonellosis, penularannya secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu kontak dengan ternak, penderita, dan peralatan. Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui darah dan ekskresi feses yang menyebabkan penyakit zoonosis. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Next. Ayam broiler adalah ayam-ayam muda jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur 5-6 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging. Ayam broiler memiliki waktu panen yang relatif singkat, pertumbuhan yang cepat, dada lebar yang disertai timbunan lemak daging
Yang baik dan warna bulu yang disenangi biasanya adalah warna putih. Pemeliharaannya tidak memerlukan lahan yang relatif luas. Dengan faktor pendorong tersebut, ada hambatan-hambatan dalam pemeliharaan ayam broiler, misalnya risiko kematian yang tinggi, penggunaan ransum yang kurang efisien, dan kualitas karkas yang dihasilkan rendah. Salah satu penyakit infeksius yang sering menyerang unggas adalah salmonellosis. Salmonella yang menyerang ayam adalah Salmonella pulorum yang menyebabkan penyakit berak kapur atau biasa disebut juga dengan penyakit pulorum. Next. Baiklah, selanjutnya, Salmonella merupakan bakteri Salmonella pertama kali yang ditemukan pada tahun 1885 pada tubuh babi oleh Theobald Smith yang terkenal akan hasilnya pada anafilaksis. Namun Salmonella dinamai dari Daniel Edward Salmon, ahli patologi Amerika. Salmonella merupakan bakteri patogen enterik dan penyebab utama penyakit bawaan dari makanan atau foodborne disease. Klasifikasinya yaitu Kingdom Bacteriae, Phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, Ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Salmonella, dan spesies Salmonella sp. Morfologinya, Salmonella sp merupakan bakteri batang lurus, gram negatif, tidak berspora, dan bergerak dengan flagel peritrik kecuali Salmonella pulorum dan Salmonella gallinarum. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob yang dapat tumbuh pada suhu dengan kisaran 5-45 derajat Celcius dengan suhu optimum 35-37 derajat Celcius dan akan mati pada pH di bawah 4,1. Salmonella tidak tahan terhadap kadar garam tinggi dan akan mati jika berada pada media dengan kadar garam di atas 9%. Panjang rata-rata Salmonella 2-5 mikrometer dengan lebar 0,8-1,5 mikrometer. Berikut merupakan ilustrasi dari bakteri Salmonella sp. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kontaminasi dari Salmonella. Kontaminasi ini terjadi akibat pakan yang dikonsumsi oleh hewan ternak yang telah terinfeksi oleh bakteri patogen sehingga berdampak pada tumbuhnya bakteri Salmonella sp dalam tubuh hewan ternak. Bahan pangan yang sering terkontaminasi oleh bakteri Salmonella ini adalah telur dan hasil olahannya, ikan dan hasil olahannya, daging ayam, daging sapi, serta susu dan hasil olahannya seperti es krim dan keju. Salmonella juga dapat mencemari makanan siap saji karena adanya kontaminasi silang yang terjadi antara bahan mentah. Proses pengolahan yang tidak tepat serta alat-alat digunakan selama pengolahan dapat dijadikan sebagai media penyalur bagi Salmonella. Selanjutnya adalah tentang penyakit salmonellosis. Penyakit salmonellosis ini disebabkan oleh bakteri Salmonella yang merupakan mikroba patogen penyebab foodborne disease yang dapat menyebabkan kematian yang disebut sebagai salmonellosis. Peristiwa tipoid salmonellosis atau demam enterik relatif stabil dengan jumlah terendah terjadi di daerah negara maju, tetapi peristiwa non-tipoid salmonellosis atau gastroenteritis relatif meningkat di seluruh negara. Kasus gastroenteritis atau diare akut adalah 1,3 miliar kasus dengan 3 juta jiwa meninggal, sedangkan kasus demam enterik adalah 16 juta kasus dengan kematian sebanyak 600.000 kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya gejala klinis. Gejala klinis pada unggas sangat bervariasi tergantung dari jenis Salmonella menginfeksi. Namun secara umum dapat ditandai adanya penurunan daya tahan tubuh, nafsu makan menurun, diare putih, bulu-bulu di daerah kloaka dan perut menjadi kotor. Sayap terlihat menggantung serta kematian mendadak. Selanjutnya patogenesis. Habitat bakteri Salmonella sp adalah di dalam alat pencernaan. Oleh karena itu, cara penularannya adalah melalui mulut karena makan atau minum bahan yang tercemar oleh keluarnya alat pencernaan penderita. Salmonella akan berkembang biak di dalam alat pencernaan penderita sehingga terjadi radang usus atau enteritis. Radang usus serta penghancuran lamina propria alat pencernaan oleh penyusupan atau proliferasi. Salmonella inilah yang menimbulkan diare karena Salmonella sp menghasilkan racun yang disebut sitotoksin dan enterotoksin.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi bakteri. Kita mengidentifikasi bakteri melalui pewarnaan gram. Bakteri gram negatif memiliki kandungan lipid yang tebal pada dinding selnya, sehingga jika diwarnai dengan kristal violet lalu dibilas dengan alkohol, lipid akan larut dan ikut terbilas sehingga bakteri gram negatif akan menyerap pewarnaan kedua, yaitu merah. Selanjutnya, pertumbuhan isolat pada media agar XLD. Media ini digunakan untuk isolasi salmonella dan memilih organisme lain dengan cara memfermentasi silose, dekarboksilasi, lisin, dan produksi H2S. Pada media ini, salmonella akan membentuk koloni merah dengan inti hitam. Next. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah feses ayam broiler di peternakan ayam. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah swab, cool box, inkubator, tabung reaksi, autoclave, bunsen, jarum ose, pipet ukur, cawan Petri, kapas, kertas label, objek glass, mikroskop, dan juga glove. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel feses dari swab kloaka ayam broiler. Next. Rancangan penelitian pada penelitian itu yaitu digunakan jenis penelitian epidemiologi deskriptif dengan rancangan survei observasional. Epidemiologi deskriptif berbasis perhitungan atau descriptive studies based on rates adalah studi deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kuantitas penyakit dalam populasi melalui pengukuran insidensi, prevalensi, mortalitas, dan frekuensi suatu penyakit dalam populasi. Next. Untuk variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu bakteri Salmonella sp. Kemudian yang variabel terikatnya yaitu feses ayam broiler di peternakan ayam di Dusun Reriu, Desa Bagi Payung, Kabupaten Lombok Timur. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, ada teknik pengumpulan data. Pengambilan sampel feses dilakukan dengan swab kloaka pada ayam broiler dengan swab steril. Ayam yang akan diambil fesesnya dikeluarkan dari kandang, kemudian diambil sampel, lalu dimasukkan ke dalam botol yang berisi cairan Branhart infusion. Lalu dimasukkan ke dalam cool box dan dibawa ke laboratorium. Yang selanjutnya pada analisis data. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan gambar yang dibahas secara deskriptif. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi. Pengambilan sampel dilakukan di peternakan ayam Desa Reriu, Bagi Payung, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian pemeriksaan dilakukan di UPTD Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan, Kalibrasi, dan Pengujian Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada 29 April sampai 4 Mei tahun 2019. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf Dan kami. atas salah kata. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih.